Mari kita bersuka cita. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan yang sudah melakukan perkara yang besar. Engkau mati di atas kayu salib. Engkau mengorbankan hidupmu bagi kami. Supaya kami diselamatkan. Supaya kami dipulihkan. Dan supaya kami boleh menikmati kehidupan. Dan menikmati janji Tuhan. Kami percaya hari ini pun kami ada di tempat ini karena karya besar atas hidup kami. Memimpin dan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak. Kami mau mengagungkan Engkau. Dan kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ada bersama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya. Dari awal sampai akhir. Pengurapan Tuhan turun atas setiap hamba-hambamu yang melayani. Dan seluruh umatmu yang hadir. Bahkan juga buat umat Tuhan yang tidak bisa bersama-sama kami. Mereka yang mengikuti secara live streaming. Tuhan memberkati mereka. Biarkan di tempat mereka ada. Mereka juga menikmati hadirat Tuhan. Menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan sungguh-sungguh mereka juga belajar di tempat mereka untuk menghormati Tuhan. Dan menghargai Tuhan. Untuk masuk dalam pujian penyembahan. Dan menikmati kuasa Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami. Dan Engkau melawat kami. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berotoritas mengurapi setiap kami. Kami siap Tuhan. Biarkan Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan hari ini. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap memuji Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan. Yaitu ada satu tujuan. Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kekuatannya
lebih tahu segalanya. Dan kita boleh percaya bahwa kita punya Allah yang tidak pernah gagal untuk mengenapi janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang lebih tahu. Mengerti jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
dan lebih tahu Ya. apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami Ya. untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Tuhan, Kasih. kami rindu Tuhan di tengah-tengah apapun yang Tuhan izinkan, kami boleh belajar betapa Tuhan sangat peduli atas hidup kami. Amin. Engkau Allah yang mengerti atas setiap kehidupan kami. Ya. Dan kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk kami boleh merasakan kebenaran-Mu, isi hati-Mu mengungkapkan buat setiap kami. Amin. Kami siap Tuhan diberkati. Kami membuka hati kami. Yes. Biarkan firman-Mu jatuh di hati kami yang subur Amin. dan bertumbuh dan berbuah-buah. Dan biarlah Tuhan hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada dan melawat kami. Amin. Engkau bekerja dan berdaulat di tengah-tengah kami. Yes. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu Tuhan. Ya hari ini kuasa firman-Mu akan memberkati setiap kami. Amin. Baik kami umat-Mu yang ada di gereja maupun semua umat-Mu yang bersama-sama kami beribadah di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan juga melimpah atas umat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus untuk mendengarkan firman. Haleluya. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang terjadi, kita tetap berkata bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tetap terus memelihara kita, menyertai kita. Sekali lagi, sebagai umat Tuhan, jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dia yang lebih mengerti dan lebih tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Dan percayalah Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat setiap hidup kita. Hari ini saya masih ingin memberikan tema firman Tuhan, tapi hari ini saya ingin memberikan satu tema yang akan melanjutkan kita masuk di bulan yang akan datang, yaitu tentang multiplikasi. Saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang tetap bermultiplikasi di tengah krisis atau tantangan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa sesuatu yang Tuhan kerjakan, kuasa Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi justru di tengah-tengah masa-masa yang sulit dalam setiap kehidupan kita. Di masa-masa yang krisis. Memang Alkitab katakan 2 Timotius 3:1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Dan hari ini kita tahu persis situasi masa yang kita sedang hadapi di tahun 2020 ini, sesuatu masa yang sangat sulit, sukar. Saudara, yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, dunia tempat di mana kita ada ini bukan tempat tinggal kita. Kita hanya transit, betul? Dan dunia kita ini semakin apa? Semakin rusak, semakin lemah. Karena memang dunia ini tidak kekal. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah merasa aman di dunia ini. Karena memang di dunia ini gak ada yang aman. Betul? Kemanapun kita bersembunyi tetap gak aman. Mungkin hari ini kita berpikir mana yang paling aman supaya kita tidak kena virus. Dimanapun tidak aman. Tapi saya percaya di dalam Yesus kita aman. Amin. Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam setiap kehidupan kita, untuk kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan justru di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah krisis, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, belajar tentang bagaimana kita tetap bermultiplikasi di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan. Saudara, apa artinya multiplikasi? Saudara, artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan atau proses memperbanyak
bicara perkalian. Memperbanyak. Kalau bisnis yang sekarang yang lagi ramai adalah multi level, betul? Marketing, ATM. Saudara bicara multiplikasi itu adalah satu tindakan atau proses memperbanyak. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Kita baca ayat yang pertama lebih dulu, lalu ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sudah dapat semua? Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang pertama, Kejadian 26, ayat yang pertama. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka menang pula Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan isi 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat yang kita baca hari ini, Kejadian 26, ayat pertama, ayat 12, dan ayat yang ke-13. Di sana dicatat, dalam ayat ini dikatakan, Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini bicara multiplikasi. Padahal kita tahu situasi yang kita baca dalam Kejadian 26 ini adalah apa? Ayat 1 dikatakan, pada waktu itu timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Ini kelaparan yang terus berlanjut. Saudara, itu artinya kelaparan itu terus berkelanjutan. Kalau pertama mungkin baru terjadi kelaparan, masih ada stok, betul ya? Tapi kalau kelaparannya terus berkelanjutan, wow, luar biasa. Artinya kesulitan yang dihadapi oleh Ishak adalah satu kesulitan, satu krisis yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita juga menghadapi satu krisis. Mungkin kita berpikir dari bulan apa? Bulan Maret ya. Ini sudah bulan November, berapa bulan? 10 ya. Sudah cukup lama. Dan kita berpikir, mudah-mudahan krisis ini selesai di tahun ini. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan izinkan. Saudara dikasih Tuhan, tapi kita tahu justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh Ishak, Alkitab mencatat terjadi multiplikasi. Terjadi sesuatu yang luar biasa, tindakan yang akhirnya Ishak mendapatkan 100 kali lipat. Wow, luar biasa. Saudara, hari ini saya tidak share tentang uang. Saya mau share tentang multiplikasi dalam segala hal. Terutama bagaimana kita multiplikasi iman kita, multiplikasi jiwa-jiwa. Karena saya percaya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita punya Tuhan Allah yang memelihara kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat ini mengatakan ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Mari kita lihat, saudaraku, latar belakangnya. Timbul kelaparan. Wow, luar biasa. Kondisi hari ini juga sama. Ada krisis kesehatan. Dan ini menghadapi tantangan. Bukan hanya itu, saudaraku. Kita mengutuk keras. Saudara, kenapa? Kemarin terjadi tantangan yang begitu hebat buat kita umat Tuhan. Satu keluarga 4 orang dibantai, dibunuh di Sulawesi Tengah. Di desa yang namanya Sigi, dan satu rumah ibadah dibakar. Sesuatu yang terjadi kalau diizinkan di tengah-tengah kita umat Tuhan, dan kita berduka. Karena saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, di Palu, di satu kota, di satu desa yang namanya Sigi,
Ada satu keluarga yang dibakar hidup-hidup. Gereja, balai keselamatan dibakar, dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu tantangan. Situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Dan kita tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi Tuhan ingin katakan kepada kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis, Tuhan ingin merancangkan kita tetap bermultiplikasi. Saya percaya umat Tuhan semakin kita menghadapi tantangan, semakin kita akan terus merambah dan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita percaya, hari ini kita mau share bagaimana kita tetap bermultiplikasi atau tetap eksis di tengah-tengah krisis yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita mau lihat pertama, saudaraku. Hal yang pertama, kalau kita ingin di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini, kita tetap bermultiplikasi dalam segala hal. Iman kita berlipat-lipat, betul? Iman kita bertambah-tambah. Kita tidak khawatir, kita tidak merosot. Gairah kita terus bertambah. Terutama kehidupan rohani kita bertambah, bahkan jiwa-jiwa bertambah. Dalam kehidupan keluarga kita meningkat. Dalam segala hal yang kita kerjakan Tuhan, bahwa kita naik. Mari kita belajar. Hal yang pertama yang bisa kita lihat, mari kita buka ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang kedua dan 3. Saya akan bacakan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Lalu ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, hal yang pertama yang bisa kita lihat lewat teladan Ishak, kenapa dia di tengah-tengah situasi yang sulit, krisis, tapi tetap bermultiplikasi. Yang pertama adalah apa? Tetap berdoa. Dari mana Pak Beni? Ada kata berdoa, saudara, atau membangun hubungan yang intim. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, kapan hal ini terjadi? Ketika Ishak dikatakan dia mengalami Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Saudara, Tuhan itu tak sembarangan untuk menampakkan diri, betul? Betul nggak? Pasti Tuhan itu tahu persis kapan dia akan menampakkan diri. Harus belajar, saudara, bagaimana Tuhan menampakkan diri. Dikata di dalam perjanjian lama, selalu dinyatakan diri adalah ketika Ishak membangun mezbah. Dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai 8, di sana juga kita tahu orang tua ayah dari Abraham, Ishak yaitu Abraham, melakukan yang sama. Kalau bacakan Ibu Lydia, Kejadian 12 ayat 7 sampai ayat 8. Kejadian 12 ayat 7 sampai ayat 8. Kejadian 12. Amen. Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, sekarang kasih Tuhan, hal ini terjadi kapan? Ketika mereka membangun mezbah, betul? Apa artinya membangun mezbah? Membangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita membangun mezbah berarti ada sesuatu yang dipersembahkan, ada korban yang disampaikan. Ketika mereka memberikan korban, di situ Tuhan menyatakan diri. Di tengah-tengah situasi yang sulit pun kita
ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau dan akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, hal yang pertama kalau kita ingin bermultiplikasi di tengah-tengah krisis, tidak bisa tidak, kita harus berdoa. Kita harus mengambil satu tindakan iman, yaitu apa? Kita terus datang di hadapan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Amin. Doa itu kekuatan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, saya percaya ketika kita datang membangun mesbah, memang tidak mudah membangun mesbah. Ada korban yang harus diberikan. Saya yakin Abraham juga bawa domba, persembahan binatang yang terbaik untuk Tuhan. Ishak juga lakukan itu. Harus ada yang dibakar, harus ada yang mati. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini, Tuhan ingin mengajar kepada kita. Kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, mari kita belajar teladan daripada Ishak. Ishak tetap berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kelaparan. Sebagai umat Tuhan, hari-hari ini kita gereja Tuhan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, secara khusus di tengah-tengah rekan-rekan kita di Sulawesi Tengah, tidak bisa tidak. Yang bisa kita lakukan adalah terus berdoa, panggil nama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Tuhan izinkan itu situasi krisis untuk mengajar kita, untuk kita lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan jauh. Justru dalam situasi yang seperti ini, mari bangun mesbah supaya Tuhan menyatakan diri, saudara. Dan doa yang kita lakukan harus doa yang kualitas. Doa yang kita lakukan tidak hanya sekedar minta maaf. Doa itu bukan hanya sekedar meminta, tapi doa yang berkualitas adalah kita menyembah Tuhan. Punya waktu untuk menyembah. Kalau main di game, hidupku menyerahkan firman-Mu, tanda mujizat di langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita percaya ketika kita berdoa, mungkin kita nggak pandai untuk memberikan doa-doa kita secara berurutan apa yang menjadi dukungan kita. Tapi ketika kita datang membawa penyembahan kita, meninggikan Tuhan, di sini Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Dan Dia akan berkata, jangan takut anakku. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah krisis, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memelihara kita. Justru Tuhan akan buat hal yang dahsyat. Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi kita. Bukan hanya sekedar meminta, menyampaikan pokok-pokok doa, tapi kita membawa hati kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, saudara, Abraham juga lakukan dari dalam Kejadian 12. Dan Ishak meneladani apa yang Abraham lakukan. Bukan hanya itu, Ishak tahu persis pengalaman Abraham dia lakukan, juga dia sampaikan kepada Yakub. Dalam Kejadian 33 di sana, Yakub pun lakukan yang sama. Dia membangun mesbah. Saya mengatakan keluarga demi keluarga, jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kalau kita ingin tetap bermultiplikasi, kita menikmati 100 kali lipat dalam hidup kita. Dalam segala hal, tidak bisa tidak, kita harus mengandalkan Tuhan, mencari, memanggil nama Tuhan. Karena percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita dengan caranya, dengan waktunya buat kita. Saudara kasih Tuhan. Dan yang bisa kita lihat dalam ayat ini adalah doa yang berkualitas adalah
Mari kita belajar peka untuk mendengarkan. Dalam ayat yang kedua tadi, ayat yang ketiga, 26, mengatakan apa? Di sana, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Artinya, saudara, kalau kita berdoa, ketika kita menyembah, mari belajar untuk peka. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau buat saya? Tuhan katakan apa? Pesankan buat mereka apa? Kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kuletakkan kepadamu. Kalau berpikir Mesir itu gambaran dunia ini, kita berpikir dengan seperti ini, mari kita mau bangun usaha. Apa yang bisa kita kerjakan? Saudara bisa mengatakan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gagal. Kalau kita berpikir dunia, kita akan gagal. Mesir itu gambaran dunia dengan segala kemewahannya. Dunia ini sementara. Dunia ini akan hancur. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mari jangan mengandalkan Mesir. Jangan kembali ke Mesir. Tetap tinggal dalam Tuhan. Karena percaya dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Mungkin kita sepertinya orang asing. Kita gak kumpul-kumpul. Kita akan menikmati hal-hal yang mungkin indah. Tapi dikatakan tetap diam. Diam dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita diam dalam Tuhan, ada berkat Tuhan. Ada janji Tuhan buat kita. Karena Dia Tuhan yang tahu, yang menepati setiap janji-janjinya buat kita. Amin. Dan itu yang Tuhan katakan. Mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tahu apa? Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, tapi juga kita harus lakukan firman Tuhan. Ini yang lebih penting. Doa yang berkualitas adalah apa? Lakukan firman Tuhan. Seperti Ishak, Tuhan sudah berfirman kepada mereka, jangan tinggalkan, jangan pergi ke Mesir. Dan Ishak mengerti betul, dia tidak lakukan itu. Dia tetap tinggal walaupun pada waktu itu situasi kesulitan, krisis, kelaparan yang hebat terjadi. Tapi Ishak tahu apa yang Tuhan katakan itu benar. Amin. Dan itu yang harus kita belajar. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan 1 Tesalonika mengatakan apa? Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Yakinlah, doa itu kekuatan kita. Tidak hanya sekedar meminta, tapi paling tidak membawa korban persembahan. Saudara punya waktu untuk menyembah Tuhan, naikkan pujian. Mari belajar untuk peka. Yakin Tuhan. Saya kemarin ngobrol di satu ibu yang ngobrol sharing. Kita katakan sekarang mungkin Tuhan, tolong yang penting sehat. Karena kalau sehat saya bisa lakukan banyak hal. Sebagai umat Tuhan kita bisa seperti itu. Kita datang sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, tapi paling tidak mari yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti mengerti apa yang menjadi kerinduan kita. Kalau kita berdatang dengan segenap hati kita, membawa hati kita, membawa hidup kita, panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup kita. Hal yang kedua yang bisa kita lihat saudaraku adalah apa? Ayat yang ke-12 tadi yang kita baca, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tanah itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Hal yang kedua adalah tetap menabur. Katakan menabur. Saudara dikasih Tuhan, kita yang sudah menabur, kita terus menabur. Apalagi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saya rindu saudara di tengah situasi yang seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah tetap menabur. Menabur iman kita. Kita juga sebagai umat Tuhan tetap kita bersaksi menabur, bagikan kepada orang lain supaya apa? Supaya kita bisa bermultiplikasi. Justru dalam seperti ini kita bisa bersaksi, betul, menceritakan bahwa Tuhan itu hebat. Amen. Tuhan itu dahsyat. Amin. Sebenarnya kasih Tuhan, tidak mungkin kita menabur semangka lalu kita menginginkan berbuah durian. Artinya begini, saudara tahu apa yang kau tabur, itu yang kita tuai. 100 kali lipat itu sesuai dengan apa yang kita tabur. Jangan pernah berharap kita diberkati dengan kekayaan kalau kita tidak pernah menabur kekayaan. Jangan berharap kita menabur, kita mendapatkan iman yang dahsyat
Mujizat terjadi kalau kita menabur iman. Mujizat yang besar terjadi kalau kita belajar menabur iman. Kita mungkin bisa memberitakan ini, kita bisa menuai jiwa. Kalau kita bisa menabur jiwa-jiwa, menaburkan kesaksian, menaburkan berita Injil, supaya apa? Supaya banyak jiwa yang kita bisa bawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan hari ini bahwa kita rindu di tengah-tengah situasi yang sulit. Justru kita tidak tinggal diam dan berputus asa. Tetaplah bergerak untuk apa? Menabur. Kita menabur dengan memberitakan Injil, bersaksi untuk jiwa-jiwa. Kita pasti akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Kita akan memenangkan jiwa. Kita akan bermultiplikasi dengan jiwa-jiwa yang baru. Ketika kita menabur dengan kasih, kita juga akan menuai kasih. Amin. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk mendukung saudara kita di Cilacap. Saya yakin apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Apa yang kau tabur untuk Tuhan, apa yang kau kerjakan untuk Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Dalam situasi yang seperti ini memang kita banyak kebutuhan. Kita menghadapi sesuatu yang sulit, tapi kita belajar untuk menabur. Dan ketika kita menabur dalam situasi yang sulit, pasti kita akan menuai. Amin. Itu janji Tuhan. Sudah dikatakan Mazmur 128 ayat yang kelima, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita terus berjalan melihat maju, tidak dengan putus asa. Kita langkah maju tidak apa dengan takut, tidak, tapi kita lakukan terus menabur, lakukan saja. Saudara yang melayani, itu bagian tabur saudara. Layani dengan sungguh-sungguh. Jerilah roh, tidak pernah sia-sia. Menabur waktumu, menabur talenta karunia Tuhan, tidak pernah sia-sia. Saya percaya apa yang mau kerjakan bagi Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Dan itu yang Tuhan janjikan. Tuhan izinkan, dikatakan, saudara, Ishak. Bayangkan begini, masa kelaparan, saya yakin gak ada bahan apa tuh makanan, tapi Ishak tetap menabur. Saya nggak tahu dengan bagaimana caranya. Berpikir gini, mau dimakan atau ditabur. Kalau semuanya dimakan habis, betul? Tapi Ishak mengambil satu tindakan iman. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang tidak mungkin, dia tetap melangkah dengan iman. Yaitu apa? Menabur. Tetap menabur. Dan Tuhan katakan apa tadi dalam ayat yang ke-13 ayat 12, dan pada tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tuhan gak pernah menunda-nunda. Amin. Amin. Itu artinya kalau ditabur, ada sesuatu yang dikorbankan, ada yang jatuh dan mati, benih itu mati. Saya percaya Tuhan akan membuat apa yang kita tabur itu akan tumbuh, akan bertunas. Dan itu janji Tuhan bagi hidup kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang terakhir yang Tuhan ajarkan kepada kita, mari kita baca bersama-sama ayat yang mulai ayat yang ke-15. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang-orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, berkemah di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Lalu kemudian ayat 18, Ishak menggali sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah. Saudara dikasih Tuhan, hal yang ketiga, tadi pertama apa? Tetap berdoa. Yang kedua, tetap menabur. Yang ketiga yang bisa kita belajar adalah tetap bekerja keras, tetap berusaha. Tidak mudah buat saudara Ishak tahu persis, dia sedang menabur. Dan biasanya dalam dunia pertanian itu butuh apa? Butuh air.
sesuatu yang sudah tertutup bertahun-tahun, berabad-abad. Zamannya mungkin orang tuanya Abraham yang sudah dibangun, yang digali oleh Abraham, lalu oleh orang Filistin ditimbun kembali. Ishak tidak tinggal diam. Sesuatu yang tertutup dia akan kerjakan. Dan dia gali. Ketika dia gali di tempat itu, dia diusir, betul? Dia tidak tinggal diam. Ada tantangan, tidak mudah. Tapi lihat semangatnya untuk terus berusaha, semangatnya untuk terus bekerja keras. Saudara, gali lagi, direbut, gali lagi. Saudara, tipe Ishak ini tipe yang bekerja keras. Gak salah kalau Tuhan katakan dia menuai dengan 100 kali lipat. Jangan harap kita dapat sesuatu kalau tinggal santai, malas, tidak buat apa-apa. Betul? Betul? Apalagi di masa-masa krisis seperti ini. Kalau kita malas, kita diam, berbangku tangan, santai, kita buang waktu-waktu kita percuma, jangan harap kita akan menuai di saat-saat seperti ini. Di masa-masa yang baik pun belum tentu, saudaraku. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan harus terus bekerja keras. Amin. Kita harus terus berusaha. Tuhan mau kita terus berdoa, memuji Tuhan. Saudara, saya yakin begini. Saya tidak setuju kalau kita berkata harus kita banyak berdoa. Banyak memuji Tuhan, betul, itu poin pertama, betul? Kita harus berdoa, menyembah Tuhan. Tapi ingat, kalau sudah berdoa, menyembah terus, tapi gak ngapa-ngapain, gak akan ada roti jatuh dari langit. Betul? Betul atau betul? Kita harus menabur. Gunakan waktu yang ada, tapi juga setelah menabur bekerja keras. Yakinlah Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan. Tuhan memberkati semua yang kita sentuh, dibuat berhasil. Kenapa? Karena janji Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tetap bermultiplikasi, tetap eksis, tetap melangkah. Walaupun dengan mencucurkan air mata, tapi kita percaya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak mudah. Saudara, hari-hari ini saya rindu kita semua sebagai umat Tuhan. Ini waktunya. Kita tidak tinggal diam. Saudara, di masa yang krisis, orang tidak bisa beli baju. Saudara, orang tidak bisa beli mobil. Tapi mungkin nggak orang tidak bisa makan? Tidak makan? Berarti bisnis yang paling bagus hari-hari ini apa? Makan. Kalau saudara berjualan baju, paling kaum wanita aja yang beli baju. Kaum pria juga nggak beli baju. Nggak ada Natal ini baju baru, nggak ada buat kaum pria. Tapi saya katakan, saudara kuat nggak makan? Kuat nggak? Wah, sehari kuat. 2 hari? Wah, 3 hari? Wah, ampun, wah itu bisa kerusuhan. Artinya apa? Bisnis yang paling bagus hari-hari ini habis makan, betul? Karena semua orang butuh makan. Artinya begini, nggak ada hal yang tertutup kalau kita mau bekerja keras. Saya yakin Tuhan pasti memberkati apapun yang kita kerjakan. Apalagi kita lebih dulu datang berdoa menyembah Tuhan. Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan. Tuhan memberkati apa yang kita tabur. Orang yang menabur, orang yang pertama kali menikmati itu ya. Amin. Dan itu terjadi, saudaraku. Saya percaya. Mungkin hari-hari ini kita berat berkumpul, tantangan berkumpul yang kita hadapi. Tapi percaya di depan sana tinggal tunggu waktu saja. Kita akan menuai dengan sore-sore. Amin. Sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Itu jadi Tuhan buat kita. Mari yakini. Dan kalau kita baca Mazmur 128 dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
Apa yang membuat kita bisa menabur dan bersuka cita dan bekerja keras? Kita harus punya mimpi. Kita harus punya visi. Kita harus punya harapan di depan. Jangan putus asa. Saudara, anak muda di tempat ini harus punya mimpi. Karena mimpi itu, visi itu yang membuat kita bergairah. Kalau nggak punya mimpi, hidup segan, mati pun tak mau. Putar balik. Kita sebetulnya putus asa, ngapa-ngapain. Saudara dikasih Tuhan, tapi saya percaya kalau kita punya mimpi, percayalah. Walaupun kita harus melangkah maju, mencucurkan air mata, harus menabur, harus lakukan sesuatu yang tidak enak. Waduh, berjuang, merintis. Tapi percayalah, tinggal tunggu waktunya. Akan ada waktunya. Tuhan akan memulihkan keadaan umat Tuhan. Keadaan Sion. Dan pada waktu itu kita akan berkata, wow, Tuhan itu dahsyat. Justru di tengah-tengah krisis, Tuhan buktikan Dia hebat. Memelihara kita. Saya ingin melihat justru sekarang di tengah-tengah pandemi, keluarga besar GKI diberkati Tuhan dengan dahsyat. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan memelihara hidup kita dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Mari imani itu. Tetaplah percaya. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, lalu kita akan menyembah kepada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Begitu mulut kita bergerak dalam, lihat kita dengan sorak-sorak yang menang dengan mencucurkan air mata. Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan buat kita. Dan Tuhan akan membuat kita berlipat kali ganda, bermultiplikasi. Apa yang kita kerjakan Tuhan berkati. 40 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dia menang dengan mencucurkan air mata. Dia berjalan, sambil menabur benih, pasti Tuhan
Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Untuk kita terus berlipat kali ganda, bermultiplikasi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita rindu juga ada jiwa-jiwa yang kita tambahkan di tempat ini. Dan Tuhan mau kita terus bersaksi, terus menampur, supaya ada banyak orang mendengar kabar sukacita itu lewat hidup kita. Sehingga hidup kita akan dipakai untuk menambah jiwa yang kita boleh persembahkan bagi Tuhan. Dalam pekerjaan kita, Tuhan juga akan membuat kita berlipat kali ganda. Dan Tuhan mau yang harus kita lakukan. Mari, jangan pergi ke Mesir. Mesir adalah gambaran dunia ini. Ingat, dunia ini akan menghancurkan kita. Tapi ketika kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup kita. Jangan kita menghampiri Tuhan. Bawa korban penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan situ Tuhan akan menyatakan diri. Paling tidak Dia memberikan firman kekuatan dan janjinya buat kita berkata, jangan takut anakku. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati masa depanmu. Aku akan memberkati keluargamu. Aku akan memberkati pekerjaanmu dan bisnismu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mari kita mau angkat tangan kita berkata, Tuhan ini kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Ku percaya Kau Tuhan. Ada banyak tantangan kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang berjanji untuk menempati setiap janji-janji-Mu buat kami. Kami tahu berkat Abraham itu juga tercurah buat kami. Tuhan ajar kami untuk kami terus memberikan waktu kami untuk membawa korban penyembahan kami, miliki doa-doa yang berkualitas bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh menikmati kekuatan yang selalu baru. Untuk menghadapi tantangan kami tahu Tuhan terus berjanji menolong kami. Ajar kami untuk terus menabur dan terus bekerja dengan kekuatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, semua yang kami sentuh. Tuhan berkati. Jemaatmu dimanapun kami berada. Ini waktunya Tuhan akan membuktikan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami bukan karena manusia, karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, saya percaya semua kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan berhenti untuk terus menabur bagi Tuhan. Karena percaya apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa dan setiap jemaat Tuhan yang bisa memberikan persembahan
siapkan hatimu, sungguh-sungguh berikan yang terbaik, bukan masalah jumlah, tapi ini bicara hati. Mari kita menabur dengan sukacita dan percaya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Bagi jemaat Tuhan yang di rumah sudah bisa lewat transfer di lewat BCA itu nomor 379999456, juga lewat scanner Dana OVO, GoPay, link aja dari Shopee Pay. Jadi saudara silakan, saudara rindu memberkati Tuhan lewat apa yang saudara miliki. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur saatnya kami akan memberi persembahan bagi Tuhan. Seperti apa yang firman-Mu katakan hari ini, kami mau tetap menabur dan percaya apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Berkati setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan mengenapi janji-Mu buat setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap menabur dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan menabur dengan penuh sukacita dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti apa yang firman Tuhan hari ini kita dengar, hal yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini adalah mari kita punya lebih waktu lagi untuk berdoa. Dan gereja Tuhan di tempat ini memberikan kesempatan buat saudara untuk saudara berdoa bersama-sama hari Selasa di tempat ini jam 19 sampai jam 20 atau jam 7 malam sampai jam 8 malam. Tetap dengan protokol kesehatan, dan biarlah semua kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini dan kita boleh merasakan lawatan Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan. Dan bukan hanya itu saja, hari Jumat di tempat ini juga ada yang dibuat untuk latihan untuk persiapan ibadah Natal. Jadi saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk menggunakan waktu yang ada mempersiapkan diri, karena Natal kita sudah semakin dekat. Pada tanggal 13 Desember kita akan merayakan ibadah Natal di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan terus berdoa dan mempersiapkan diri semua yang dipersiapkan supaya Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan. Amin. Itu saja pesan saya, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari kita mau saling menjaga. Lalu ada ibadah doa. Saya dulu hari Sabtu kita ada ibadah doa, seluruh petugas penata layanan rutin setiap awal bulan. Jadi hari Sabtu di tempat ini jam 6 sore kita akan berdoa bersama-sama. Jadi saya mengajak seluruh penata layanan, juga seluruh jemaat, sekali lagi, hanya dengan doa kita bisa menikmati pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Pesan saya adalah, saudaraku, tengah-tengah kita banyak teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Saya berharap begini, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari kita saling menjaga. Ketika kita menjaga diri kita, itu juga kita menjaga orang lain. Lebih baik kita batasi diri untuk berkerumun dengan orang. Setuju? Ya. Jadi kalau kita bisa membatasi diri kita, kecuali mungkin dalam pekerjaan kita ketemu dengan teman, kita tidak mungkin, tapi paling tidak kita yang tahu persis. Jangan sampai dengan kondisi kita itu akan membahayakan teman-teman kita. Setuju ya? Kita harus menjaga protokol kesehatan, jangan main-main. Kita tidak takut, betul, kita jangan pernah takut, amin. Firman Tuhan hari ini katakan jangan takut, tapi bukan berarti dengan jangan takut kita tidak waspada. WHO atau kesehatan sudah menyampaikan kepada kita tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. 3 poin ini saja cukup. Saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Yang terutama memang berdoa. Dan ketika kita berdoa, saya percaya perlindungan Tuhan nyatakan buat seluruh kita, keluarga besar kita itu. Sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita membaca itu bersama-sama. Kita akan berdoa. Ku
Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih memberikan buat kami. Itu kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan hadirat dan lawatan di tengah-tengah ibadah kami, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah. Kami percaya semua kami merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Bahwa kami tahu bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk keteladanan Ishak buat setiap kami. Dan biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar itu jatuh di hati kami dan bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga kami siap bermultiplikasi, sehingga Tuhan akan buat kami menikmati berkat-berkat yang dahsyat. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani. Iman kami berlipat ganda Tuhan. Kerohanian kami berlipat kali ganda. Bahkan keluarga kami diberkati dengan dahsyat. Karena kami tahu Tuhan yang bersama dan menyertai kami. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit, kami boleh melihat kebesaran dan kedahsyatan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap pergumulan umat. Rekan-rekan kami juga yang tidak bisa hadir hari ini dalam mungkin situasi-situasi yang mereka harus hadapi, Tuhan kami berdoa tetap Engkau menjadi tempat kubu perlindungan pertahanan buat mereka yang menjaga mereka lewat tren darah Kristus, sehingga kami tahu tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan tubuh, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Menjaga semua keluarga besar GKI Berea. Kami percaya Tuhan, janji-Mu berlaku buat kami Tuhan. Ajar kami tetap terus, tidak takut, tidak khawatir, tapi kami tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau yang memimpin dan menyertai kami. Sekali lagi Tuhan, berkati juga semua pekerjaan, setiap usaha umat-Mu. Mereka yang sedang berjuang juga Tuhan, tolong biarkan firman-Mu hari ini meneguhkan kami, untuk kami tidak putus asa dan kami tidak kehilangan semangat. Kami tahu bahwa Tuhan memberikan hikmat buat kami untuk apa yang bisa kami lakukan. Ketika kami mengandalkan Engkau, kami tahu ketika kami meminta dalam doa minta hikmat, Tuhan berikan hikmat buat kami, sehingga kami tahu mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Dan kami tahu Tuhan yang akan memberkati semua yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini kami juga sehati berdoa. Apa yang terjadi setelah kami di Sulawesi Tengah, di satu tempat sini Tuhan, situasi yang sulit, tekanan, pergumulan yang dihadapi oleh saudara kami di sana. Tuhan, kami minta pengampunan-Mu. Tuhan, ampuni orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang coba ingin memberikan keintimidasi, ketakutan, mencoba ingin memecah belah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kasih-Mu mengampuni mereka. Kami biarkan mereka disadarkan bahwa kami sungguh-sungguh belajar untuk saling mengasihi, hidup berdamai, hidup berdampingan satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling berbagi untuk hidup rukun. Kami berdoa Tuhan, kuatkan keluarga yang hari ini berduka, juga gereja Tuhan yang hari ini sedang menghadapi tekanan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya di sana kuasa-Mu dinyatakan, Injil Tuhan diberitakan di sana. Nama Yesus akan semakin dikumandangkan di sana. Bahwa kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun situasi yang sulit, kami tahu setiap darah yang tertetes itu menjadi martir. Menjadi martir. Sehingga Injil akan terus tumbuh. Berlipat-lipat kali ganda. Sehingga banyak orang diselamatkan dan dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa ini secara khusus menjelang pilkada serentak pada tanggal 9 Desember. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang terus menjaga kota kami, bangsa kami, supaya tetap aman. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tidak mau banyak yang terpapar, tapi Tuhan berikan kepada masyarakat pengertian, pemahaman untuk bisa menjaga protokol kesehatan, waspada, sehingga semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Tidak hal ada yang terjadi karena apa? Karena Tuhan yang menjaga bangsa ini dan memelihara bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan,
Kami tahu Kau mengasihi bangsa ini dan Kau memberkati bangsa ini. Saudara dikasih Tuhan arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyinari wajah Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau sukacita dan damai sejahtera. Tuhan membawa Engkau menikmati semua yang terbaik. Tuhan akan memberkati semua yang Kau kerjakan. Apa yang Kau tabur, apa yang Kau sentuh, Tuhan buat berhasil. Karena Engkau terus mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Anak-anak kami dalam sekolah, Tuhan dalam kuliah, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Orang-orang muda di tempat ini Tuhan memberkati. Dan kami percaya semua kami menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adonanmu diberkati Tuhan. Lumbung-lumbungmu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Kehidupan rohanimu diberkati oleh Tuhan. Dan lewat hidup nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.